否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 406-410. Oh, orang tua di bilik mendengar kata-kata itu, dan matanya menjadi panas. Terus terang, cairan roh pengusir hantu di tangannya sangat kuat melawan hantu, tetapi bagi mereka yang tidak tahu cara menggunakannya, tidak diragukan lagi itu adalah besi tua, jadi biasanya, selama dia bisa menembak 2 juta, orang tua itu tidak akan sama sekali ragu untuk menjual. Hanya saja saat ini sudah ada 3 gelombang orang yang tertarik, maka Pak Tua itu pasti tidak akan melepaskan kali ini untuk menaikkan harganya. Bagaimana kalau 5 juta? Xiao Yan dan Mu Yingying juga perlahan datang ke sisi Mu Feng, lalu berkata, "Saya akan membayar 6 juta." Pria muda itu juga berkata perlahan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Begitu pemuda itu selesai berbicara. Pada saat ini, bulu mata tipis Mu Yingying terus berkedip, dan dengan tambahan 3.000 helai rambut yang jatuh di roknya, suasana elegan juga terungkap. Bagaimana mungkin ada wanita seperti itu di dunia ini? Pria muda itu juga perlahan berkata di dalam hatinya. Kekuatan Mu Yingying saat ini di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 5 juga memperhatikan beberapa mata berapi-api pria itu menatapnya, dan dia segera mendengus sedikit tidak puas. 7 juta. Xiao Yan juga berkata dengan ringan. Xiao Yan, aku tidak punya banyak koin emas. Melihat Xiao Yan terus bertarung dengan pria ini, Mu Feng segera menjadi cemas. Jangan khawatir, ada aku. Xiao Yan juga meletakkan telapak tangannya di Mu Feng. Haha, karena itu masalahnya, maka cairan roh pengusir hantu ini tidak akan bersaing dengan yang lain. Pemuda itu juga tertawa. Bisakah kita melunasi tagihannya sekarang? Xiao Yan juga menoleh saat mendengar kata-kata itu, lalu menatap pemilik warung tua itu dan berkata, "Mudah untuk dibicarakan." Pemilik kios tua selesai berbicara, dan dia juga menukar koin emas dengan Xiao Yan, lalu Xiao Yan melemparkan cairan roh pengusir hantu langsung ke Mu Feng. "Aku akan memberimu sisa uangnya nanti." Mu Feng juga menerimanya tanpa ragu, dan berkata, "Beberapa orang, kamu hanya harus berhati-hati. Mereka tidak terlihat ramah tamah. Mungkin ada binatang buas dengan kulit bagus di belakang mereka." Xiao Yan juga berkata perlahan, tanpa ragu setelah berbicara, dan kemudian mereka bertiga dia juga perlahan pergi dari sini dan berjalan berkeliling. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, Xiao Yan juga menemukan bahwa pemuda tadi telah mencoba mendeteksi Mu Yingying tidak kurang dari puluhan kali, tetapi dihalangi oleh Xiao Yan, kata Yingying. Brengsek. Saat ketiganya menghilang, pemuda itu mendengus dingin. Mendengus dingin jatuh, dan nyala api yang sedikit lebih lemah juga muncul di antara alisnya, yang cepat berlalu. "Laporkan pangeran, bajingan itu terlambat, harap tenang." Suara pria itu baru saja jatuh, dan seorang pria yang mengenakan baju besi perak hitam menutupi tubuhnya, seorang pria yang terlatih juga muncul, dan kemudian berlutut dengan satu kaki, dia menyatukan kedua tangannya dan berkata kepada pemuda itu, "Bangun." Tapi wanita tadi sepertinya memiliki perasaan bahwa api di tubuhku cukup terharu. "Aku tidak tahu kenapa." Petik 2. Dan kecantikan wanita ini cukup untuk disebut yang terbaik. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia berjalan perlahan pergi. "Bawahanku mengerti. Lelang dimulai besok, aku akan bertindak malam ini." Sosok berbaju zirah itu mengangguk dengan sadar. "Jangan tinggalkan gagangnya." Pria muda itu juga berkata perlahan. "Hei, menarik dan menarik, yang satu adalah Xuanmu, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling, dan yang lainnya adalah seseorang yang menguasai seni mengusir hantu. Sangat menarik." Saat pemuda dan Xiao Yan meninggalkan rumah, jalan menuju di atas, ada juga seorang pria yang terlihat sangat malu. Pakaian compang camping di tubuh pria itu, jika dia tidak memeriksanya dengan hati-hati, mungkin seperti seorang pengemis, tetapi pada saat ini, gelombang samar juga dipancarkan dari pengemis yang compang camping itu. "Zuo tua, kali ini aku pergi ke daerah gurun, dan kuharap aku bisa membantumu." Pria tua dengan pakaian compang camping itu mengikuti seorang pria tampan. Kejantanannya agung, dan aura kekayaan dan kehormatan merasuki udara. "Aku berkata Xuanshan, kamu adalah pangeran keempat yang bermartabat dari keluarga kerajaan Xuanling, meninggalkan kompleks istana, mengapa kamu tiba-tiba pergi ke tempat-tempat berbahaya itu?"
Mata lelaki tua itu juga terus-menerus berenang, dan kemudian mencari-cari sosok Xuanmu dan Xiaoyan, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling tadi. Orang tua, sebagian besar keluarga kerajaan adalah bunga di rumah kaca, atau dunia luar itu indah. Pria yang dipanggil Xuanshan oleh sosok compang camping di depannya juga berkata dengan hormat. Hehe, kamu benar-benar tidak mengambil jalan yang biasa, anak ini. Tapi kamu benar, di antara keluarga kerajaan Xuanlingmu, terlalu sepi. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu harus pergi ke dunia luar untuk melihat. Lao Lao juga tertawa. Orang tua yang keruh ini, tapi sekarang wakil kepala Wolf Eagle Corps, telah mencapai level Do Emperor bintang 8. Dia juga penguasa pangeran keempat dari keluarga kerajaan Xuanling. Hanya saja di seluruh keluarga kerajaan Xuanling, hanya pangeran keempat ini yang paling aneh. Meskipun bakat kultivasinya luar biasa, dia suka menjelajahi pegunungan yang dalam dan hutan tua sejak dia masih kecil, yang berbeda dari pangeran manja lainnya. Guru, Xuanshan juga berkata dengan lembut. Aku tidak tahu kenapa, tapi mereka bertiga tampak familiar. Lao Lao menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Tapi tadi, aku melihat beberapa konflik yang tidak menyenangkan antara kelompok saudara laki-laki ketigamu. Penatua Zuo juga berkata. Kakak ketiga, mendengar kata-kata itu, Xuanshan bergumam, dan matanya sedikit melembut. Seluruh keluarga kerajaan Xuanling mereka memiliki total 9 pangeran, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang buta huruf dan termotivasi, dan mereka adalah satu-satunya pangeran saat ini dan 3 kakak laki-lakinya, jadi sekarang keluarga kerajaan Xuanling adalah satu-satunya di antara mereka. Selain dari putra mahkota saat ini, hanya ada pangeran kedua Xuanwu, pangeran ketiga Xuanmu, dan pangeran keempatnya Xuanshan. Di antara ketiganya, pangeran kedua Xuanwu adalah idiot bela diri. Dia terobsesi untuk melatih keterampilan bertarung dan terus meningkatkan kekuatannya. Gelombang pangeran keempat Xuanshan juga sangat ingin tahu sejak kecil dan tidak menyukai kendala istana. Suka waktu di luar. Oleh karena itu, hanya pangeran ketiga, Xuanmu, yang tersisa, dan ada beberapa niat samar untuk menunjukkan bahwa ketiga pangeran ini tampaknya ingin bersaing dengan pangeran saat ini untuk putra mahkota, tetapi kebanyakan dari mereka adalah rumor, dan jumlahnya sangat sedikit bukti. Tapi satu hal yang pasti, ketiga pangeran, Xuanmu, sangat rendah hati, dan tidak ada rumor sama sekali. Dari mana kamu mendapatkan informasi itu? Lao Lao juga berkata, perekrutan dari Bloodblade Mercenary Group. Xuanshan juga berkata perlahan, matanya penuh dengan panas yang membara, karena daerah gurun ini dikenal sebagai zona mati. Jadi saat ini, Xuanshan juga sangat menantikannya. Korps Mercenari Pedang Darah. Ingat bahwa kepala mereka juga merupakan sosok tingkat penyempurnaan Do Emperor bintang 7. Kekuatan kelompok tentara bayaran ini sangat menakutkan, tetapi sangat tidak bersahabat dengan keluarga kerajaan Xuanling Anda. Saat aku mengatur ketentaraan, seharusnya tidak sulit bagi kita berdua untuk berbaur sekaligus. Lao Lao juga berkata perlahan. Terima kasih Tuan. Xuanshan juga sangat gembira saat mendengar ini. Ayo pergi, ayo kembali dulu. Besok adalah hari pembukaan pelelangan. Aku yakin pelelangan ini akan sangat meriah. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia juga meninggalkan pasar obat. Aku tidak tahu mengapa, napas orang itu barusan tampak sedikit akrab. Petik 2. Tapi sungguh aneh aku tidak bisa memberitahumu secara spesifik. Setelah Xiaoyan dan orang lain pergi, Xiaoyan juga berbicara perlahan. Aku juga merasakan hal yang sama. Dan sepertinya aku merasakan sesuatu yang lain darinya. Baunya seperti kekuatan api. Mu Yingying juga berkata dengan wajah yang sangat serius. Lupakan saja, ayo hati-hati, lagi pula besok adalah hari pelelangan. Setelah beberapa pemikiran sia-sia, Xiaoyan juga berkata dengan tegas. Bagaimanapun, ini adalah wilayah keluarga kerajaan Xuanling. Saya percaya bahwa orang barusan memiliki latar belakang yang cukup bagus. Jika tidak, dengan kekuatan jiwa besar Xiaoyan, itu dapat dengan mudah dijelajahi. Namun, setiap kali Xiaoyan saat menggunakan kekuatan jiwa untuk menyelidiki, sepertinya ada sesuatu pada pemuda itu yang menghalangi penyelidikannya. Ayo pergi. Ini hampir akhir dari pasar obat ini, mari kita lihat apakah ada yang saya butuhkan. Xiaoyan juga yang pertama berbicara. Buah jiwa Bingrui. Ini adalah hal yang baik. Campurkan beberapa herbal dan gunakan, hancurkan untuk membuat mandi obat, dan setelah berendam, kamu juga dapat meningkatkan kekuatan jiwamu.
Petik 2. Itu hanya dapat digunakan di bawah kekuatan jiwa kaisar, yang membatasi nilainya. Batu menyala. Saya mendengar bahwa benda ini membutuhkan ratusan tahun untuk direndam di kedalaman magma sebelum terbentuk. Sepotong besar, saya khawatir sudah ribuan tahun. Satu demi satu nama yang akrab juga terus mengatakan dari mulut Xiaoyan. Keluar, menarik Mu Yingying dan Mu Feng cukup iri. Lagi pula, ini di kedalaman pasar obat, dan ada banyak harta surga dan bumi. Jangan katakan bahwa mereka berdua telah bertemu satu sama lain. Saya khawatir mereka belum pernah mendengarnya. Mereka bertiga berjalan terus-menerus, dengan Xiaoyan, dan mereka cukup akrab dengan bahan obat ini, tetapi mereka bertiga mencari di kedalaman pasar obat dan tidak dapat menemukan bahan obat yang mereka butuhkan. Mereka segera menggelengkan kepala dan bersiap untuk meninggalkan pasar obat. Aku sebenarnya tidak memiliki jenis bahan obat yang aku butuhkan. Mu Yingying juga berkata sambil menghela nafas. Meskipun saya tidak memiliki kekuatan untuk memurnikan pil tanah kaisar tingkat 2, tetapi bahan obat yang dapat dikumpulkan terlebih dahulu, bahan obat apa yang Anda lewatkan? Melihat ini, Xiaoyan juga membuka mulutnya untuk menghibur. Saya juga menyiapkan hal-hal lain, tetapi sampai sekarang masih ada 3 herbal, masing-masing. Buah manusia jiwa surgawi, esensi spiritual, hati teratai salju 10.000 tahun. Mu Yingying juga menggerakkan bibirnya sedikit, lalu berbicara perlahan, suaranya sangat datar. Buah manusia jiwa surgawi, esensi spiritual, hati teratai salju 10.000 tahun. Awalnya Xiaoyan bertanya dengan tenang, tetapi seperti yang dikatakan Mu Yingying dengan lembut, rahangnya mungkin ketakutan. Aku akan sayang. Buah manusia jiwa surgawi, ini dikenal sebagai tonik yang hebat untuk kekuatan jiwa. Saya khawatir orang yang tidak waras meminum benda ini, dan kebijaksanaannya adalah peningkatan kelipatan geometris. Ada legenda tentang buah manusia jiwa surgawi. Dikatakan bahwa buah manusia jiwa surgawi pada awalnya adalah buah yang disentuh malaikat oleh cinta manusia dan memberikannya kepada manusia. Selama mereka meminumnya, mereka bisa memurnikan pikiran dan mengembalikan yang asli murni dan polos seperti bayi. Dikenal sebagai satu-satunya tanaman obat untuk memurnikan jiwa. Setidaknya belum pernah lahir di zaman manusia, karena syarat lahirnya jiwa surgawi dan buah manusia ini juga sangat keras. Mereka pasti pasangan yang penuh kasih, keduanya mati, dan esensi darah serta kekuatan jiwa dari keduanya dicegat. Harapan Silek memadat. Tetapi dikatakan bahwa keluarga malaikat memiliki sarana khusus untuk mengolah benda ini, tetapi jika Anda ingin menemukan keluarga malaikat, niscaya akan lebih sulit daripada pergi ke langit. Hadiahnya adalah berbicara tentang cairan sumsum spiritual. Cairan sumsum spiritual, yang dikenal sebagai esensi dari kekuatan jiwa. Meskipun kelahiran cairan sumsum spiritual ini tidak selangka buah manusia jiwa surgawi, sangat sulit ditemukan. Cairan sumsum spiritual adalah sejenis cairan, tetapi kelahiran cairan seperti itu terkait erat dengan binatang ajaib. Cairan sumsum spiritual dijaga oleh jenis binatang ajaib yang sangat khusus. Binatang itu disebut Soul Nightmare, dan itu adalah magis binatang buas yang berspesialisasi dalam menumbuhkan kekuatan jiwa. Aneh untuk mengatakan bahwa Soul Nightmare Warcraft dan cairan sumsum spiritual ini seperti bayi siam. Dimanapun cairan sumsum spiritual itu lahir, itu akan ditemukan oleh Soul Nightmare, tetapi Demon Soul Nightmare ini tidak ada yang pernah melihatnya, tidak ada jejak yang dapat ditemukan, dan kesulitannya cukup tinggi. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Bahan obat terakhir, Wanian Snow Lotus Heart. Ini adalah sesuatu yang tumbuh di zona mati dari tanah yang sangat dingin. Bagi manusia, ada 2 jenis tempat dan 3 zona mati. Salah satunya adalah tanah es. Jika kekuatannya terlalu rendah, saya khawatir jika beberapa dewa pertempuran tidak memiliki kekuatan, mereka tidak akan berani pergi jauh ke dalam tanah es dengan gegabah. Tempat itu adalah daerah gurun, dan suhu yang sangat panas akan membuat banyak orang tinggal di dalamnya selamanya. Efek dari benda ini cukup aneh. Itu bisa menjaga tubuh penggunanya dari pembusukan untuk waktu yang singkat, dan itu cukup untuk disebut obat ajaib. Pikiran Xiaoyan dengan cepat bergema dengan efek ramuan obat ini, tetapi hatinya juga sangat terkejut. Meskipun Xiaoyan telah melihat catatan dari ketiga bahan obat ini di buku yang ditinggalkan oleh tuannya Tuo Shegudi, catatan tentang bahan obat ini cukup kabur, dan tidak ada tempat yang jelas untuk menjelaskan bahwa dia memiliki benda-benda ini. Hei,
Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Mu Yingying juga melayangkan kepalanya, bulu matanya yang panjang terus berkedip. Apa yang terjadi pada Xiao Yan ini? Saya baru saja mengatakan kepadanya bahwa pil obat yang saya butuhkan masih kurang dari 3 jamu, jadi bukan itu masalahnya, bukan? Kamu masih bertanya padaku ada apa? Apakah kamu tahu apa 3 ramuan yang baru saja kamu sebutkan? Xiao Yan juga dengan paksa menahan amarahnya dan bertanya gelombang Mu Yingying ini benar-benar anak yang baik, jangan katakan bahwa ketiga ramuan ini ada dalam 3 hari yang misterius ini. Saya khawatir bahkan benua Sifang dari seluruh benua Doudi adalah sangat sulit untuk dikumpulkan. Mu Yingying ini masih bisa begitu tenang. Xiao Yan juga terkejut. Meskipun aku tidak tahu, samar-samar aku bisa merasakan bahwa ketiga bahan obat ini bukan barang biasa, atau bahkan langka. Petik 2. Tapi masih ada waktu. Cari saja perlahan, mungkin kami akan menemuimu besok. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, matanya membentuk bulan sabit kecil, dan dia sedikit tersenyum. Ayo pergi, ayo kembali dulu. Xiao Yan menatap Mu Yingying, dan sepertinya memperhatikan bahwa Mu Yingying agak mirip dengan Suner saat itu, jadi dia juga berkata, "Ya." Mu Feng dan Mu Yingying menanggapi pada saat yang sama, lalu meninggalkan pasar obat dan kembali ke penginapan tempat mereka tinggal. Sungguh aneh bahwa bahan obat yang dibutuhkan Mu Yingying adalah semacam kekuatan jiwa. Mu Feng juga bergumam dengan suara rendah. Hanya saja dengan kepergian beberapa orang, mereka bertiga tidak mengetahuinya. Di belakang mereka, sosok yang tersembunyi dalam bayang-bayang mengikuti mereka. Sosok itu, yang ditutupi pakaian hitam, dengan sempurna menyembunyikan dirinya dalam kegelapan, hanya memperlihatkan sepasang mata lurus, dan pupil tak berwarna itu tampak sunyi senyap. Kamu kembali. Ketiga Xiao Yan tidak menemukan perubahan apapun di sepanjang jalan, dan kemudian datang ke penginapan. Saat mereka akan kembali ke kediaman masing-masing, Penatua Zhu muncul di depan semua orang. Bambu tua. Melihat ini, ketiganya juga dengan hormat berkata perlahan. Apakah kamu menemukan hal-hal aneh di pasar obat? Zhu Lao juga bertanya. Melaporkan kepada Penatua Zhu, anak itu telah mencapai kesepakatan dengan pemilik kios di pasar obat. Mungkin setelah pelelangan ini berakhir, mereka akan pergi bersama mereka ke gurun di gurun kematian. Xiao Yan juga murid coklat tua itu berbalik dengan erat, menatap Zhu Lao, tidak tahu bahwa Zhu Lao akan melepaskannya. Haha, tidak apa-apa. Kebetulan anak laki-laki itu juga datang. Ayo pergi bersama saat waktunya tiba. Penatua Zhu juga berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Penatua Zhu. Xiao Yan juga menghela nafas lega. Karena yang paling ditakuti Xiao Yan adalah Zhu tua ini tidak akan melepaskannya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M2 bahan obat. Saya khawatir akan sulit menemukan mereka di pelelangan Suan Santian, jadi Xiao Yan hanya bisa keluar dan mencoba peruntungannya. Jangan curiga, meskipun paviliun Fenxiang kami adalah sebuah sekte, kami tidak terlalu ketat dengan para murid di dalam sekte tersebut. Giok yang baik masih perlu dipoles dengan hati-hati. Sekte itu adalah sekte. Ini juga hal yang sangat baik bagimu untuk pergi keluar untuk mengalami. Penatua Zhu juga melihat keraguan Mu Feng dan berkata, "Ya." Beberapa orang merespons dengan lembut. Ngomong-ngomong, kali ini kamu berkolaborasi dengan siapa? Zhu Lao juga bertanya setelah menerobos. Tampaknya disebut Korps Tentara Bayaran Pisau Darah. Xiao Yan juga ingat bahwa pemilik kios menyebutkannya sedikit, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan saat itu. Bloodblade Mercenary Corps. Benar, benar, aku bisa melakukan tugasku jika kau memikirkannya seperti ini. Penatua Zhu juga tertawa. Ini belum terlalu pagi, kamu istirahat lebih awal. Besok, aku akan menunjukkan padamu pelelangan Zheng Xuan 3 hari ini. Setelah Zhu Lao selesai berbicara, dia menghilang dari pandangan ketiga orang itu. Mereka bertiga juga tertawa getir saat mendengar kata-kata itu, lalu kembali ke kamar masing-masing. Mu Yingying. Setelah Mu Feng kembali, Xiao Yan juga menghentikan Mu Yingying yang hendak kembali ke kamarnya. Apa yang salah? Mata indah Mu Yingying bergerak, dan kemudian sebuah tangan diletakkan di pintu kamar. Dia menoleh dengan sedikit lelah dan berkata kepada Xiao Yan. Hati-hati. Meskipun dia tidak tahu mengapa, tetapi dengan intuisinya bahwa dia telah bertarung di luar selama bertahun-tahun, Xiao Yan selalu merasa bahwa Xuan Mu yang bersaing dengan Mu Feng untuk roh pengusiran hantu tampaknya sedikit berbeda, dan dia segera menginstruksikan. "Ya." Mu Yingying menjawab dengan lembut,
lalu meninggalkan lorong dan kembali ke kamarnya. Oh, kuharap aku terlalu banyak berpikir. Xiao Yan juga tersenyum tak berdaya, lalu perlahan berjalan menuju kamarnya. Mencicit, dia dengan lembut mendorong membuka pintu kamarnya dan kemudian menguncinya. Setelah memastikan tidak ada orang di sana, Xiao Yan juga berjalan ke meja di tengah ruangan dan duduk. Dia dengan lembut mengangkat teh dengan tangan kirinya, menuangkan secangkir teh, menyesapnya, dan kemudian meletakkan penguasa kuno api abadi di belakangnya. Xiao Yan, ada beberapa aura yang sangat tidak jelas di sini, bahkan aku tidak bisa melakukan apa yang aku inginkan. Penguasa kuno Yi Huo Heng baru saja jatuh, dan Long Yi juga muncul begitu saja, lalu perlahan dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Xiao Yan. Jika Raja Naga Emas mundur, hidup dan mati Xiao Yan juga diserahkan kepada Long Yi, jadi selama periode ketika Raja Naga Emas keluar dari kebiasaan, Long Yi tidak akan membiarkan Xiao Yan mengalami kecelakaan. Lagi pula, dia dan Raja Naga Emas juga ada di Xiao Yan. Dian, begitu Xiao Yan mengalami kecelakaan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Xiao Yan telah memasang penghalang jiwa di sekitar kamarnya. Kekuatan jiwa yang besar memenuhi seluruh ruangan, dan kebanyakan orang tidak dapat menemukannya, jadi Xiao Yan sama sekali tidak khawatir. Oh, Long Yi, apakah kamu bahkan merasakan aura ketakutan yang samar? Xiao Yan juga terkejut. Dia samar-samar tahu bahwa Long Yi ini adalah pusat kekuatan pertarungan abadi yang asli selama masa hidupnya, dan dia juga dari ras naga. Meski darah ras naga di tubuhnya sangat tipis, dia memang ras naga. Makhluk dalam keluarga naga terlahir sebagai perwakilan kekuatan, sehingga hanya sedikit orang dengan tingkat kekuatan yang sama yang bisa menandinginya. Aku tidak bisa mengatakan hal yang sama. Lagi pula, tubuhku dicabut oleh ketiga manusia berdarah itu, dan aku dipenjara selama ribuan tahun. Kekuatanku saat ini mungkin hanya kekuatan Kaisar Dou Bintang 7. Long Yi melihat perilaku buruk Xiao Yan. Tertawa, dan langsung membela. Itu bisa membuatmu merasakan aura yang sangat tidak jelas, jadi kekuatannya setidaknya pembangkit tenaga listrik dari tingkat Dou Emperor Bintang 8. Petik 2. Tes. Pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di Bintang 8. Petik 2. Ini karakter yang dulu melihat naga tapi bukan akhir telah datang ke sini satu demi satu. Lelang besok pasti sangat menarik. Xiao Yan selesai berbicara, tanpa ragu, dia diam-diam mengeluarkan gulungan compang camping yang menguning dari Taobao hari ini. Apa ini? Long Yi juga perlahan menggemakan masa lalu, berubah menjadi naga miniatur satu kaki dan berdiri di bahu Xiao Yan. Gulungan compang camping kuning pucat baru saja dikeluarkan, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Uhuk, betapa tekanan mental yang kuat. Saat berikutnya, Xiao Yan mengeluarkan gulungan compang camping berwarna kuning pucat dan perlahan meletakkannya di atas meja. Tekanan mental yang sangat besar juga tiba-tiba meletus. Gelombang mental tak terlihat juga muncul dari gulungan kuning pucat di atas meja. Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian prasasti inti dari gerakan ilahi di tubuhnya juga muncul seketika, dan kemudian perlahan berdiri di dalam ruangan secara langsung. Dengan munculnya prasasti inti dari gerakan ilahi, Xiao Yan juga merasa gulungan kuning pucat di depannya menjadi sunyi, seperti anak kecil yang sedang bermain dan melihat orang tuanya. Apa sebenarnya yang ada di dalam gulungan ini? Itu benar-benar dapat membuat prasasti inti dari gerakan ilahi di Ni Gong Wan di tubuhku mengeluarkan nafas yang begitu panas. Gelombang Xiao Yan juga berkata perlahan, lalu merangsang kekuatan mental di tubuh, melambat. Perlahan-lahan mengendalikan prasasti inti dari kehidupan gerakan ilahi dan menangguhkannya di depannya. Setelah melakukan semua ini, gulungan compang camping kuning pucat juga menjadi sunyi, dan Xiao Yan merasa lega, dan kemudian ledakan tiba-tiba. Kekuatan jiwa muncul, menyerang gulungan yang compang camping. Sabu-sabu. Kekuatan jiwa baru saja menyentuh gulungan yang compang camping itu, dan Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah menyentuh batu yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika Xiao Yan diizinkan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya, gulungan compang camping ini akan tetap tidak bergerak. Melihat ini, Xiao Yan juga menarik kekuatan jiwanya, dan segera mengerutkan kening, api putih susu dari Douqi menyebar seketika. Lalu pergi ke gulungan compang camping kuning pucat. Bum. Menggabungkan 23 jenis kekuatan api Xiao Yan yang berbeda, dia dengan keras mengepung gulungan yang compang camping itu, dan api yang berkobar juga tiba-tiba menyala. Waktu berlalu,
Dan pembakaran berlanjut selama sekitar 10 menit, dan gulungan yang compang camping itu tetap tidak bergerak. Neneknya, apa-apaan ini? Setelah penarikan Xiao Yan, prasasti inti dari gerakan dewa di udara di ruangan itu juga memancarkan cahaya yang sangat redup. Apa-apaan ini? Aku tidak bisa menembus kekuatan jiwaku. Bahkan ki pertempuran di tubuhku yang menyatu dengan 23 jenis api berbeda tidak bisa rusak. Xiao Yan juga bergumam. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan juga perlahan mengulurkan telapak tangannya, dan kemudian sedikit mendarat di gulungan kuning pucat yang compang camping itu, dengan hati-hati membalik gulungan compang camping yang misterius itu, mencoba menemukan petunjuk. Saat semakin dekat, Xiao Yan juga menyadari bahwa gulungan kuning pucat itu tampak seperti gunung, tetapi banyak tempat sudah compang camping, dan beberapa kerangka kecil tiba-tiba muncul di atasnya, yang juga mempengaruhi penjelajahan Xiao Yan. Sesuatu di gulungan ini. Mengapa benda ini terlihat seperti pegunungan yang terputus-putus? Xiao Yan, aku menemukan sedikit gelombang pada gulungan yang compang camping itu, dan segera berkata. Bukan pegunungan. Mengapa hal ini begitu akrab bagiku? Long Yi, yang berdiri di bahu Xiao Yan, juga mengalihkan pandangannya dan berkata. Cobalah dengan kekuatan spiritualmu. Long Yi juga berkata dengan sungguh-sungguh, jelas dia telah menemukan sesuatu. Oke. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga langsung menembak. Begitu dia memejamkan mata, kekuatan spiritual yang lemah di lautan spiritual di dalam tubuhnya juga perlahan muncul di bawah kendali Xiao Yan. Pergi. Dengan munculnya kekuatan spiritual kecil ini, Xiao Yan juga mendengus dingin. Sabu-sabu. Dengan suntikan kekuatan spiritual, gulungan yang compang camping itu bergetar hebat pada awalnya, dan kemudian cahaya yang sangat menyilaukan muncul seketika. Kesuksesan. Xiao Yan juga sangat gembira. Jangan terlalu senang. Long Yi juga menatap Xiao Yan dengan tatapan kosong dan berkata. Begitu Long Yi selesai berbicara, gulungan di atas meja langsung meredup, seolah-olah itu hanya sekejap dipanci. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Yan juga menekan kebingungan di dalam hatinya, dan kemudian berpikir dengan hati-hati. Ringan, Xiao Yan jelas merasakan bau yang familiar darinya. Bau itu persis sama dengan formasi yang saya lihat di kamar Zhu Tua ketika saya pergi mencari Zhu Lao. Seharusnya kekuatan mentalmu terlalu lemah. Long Yi juga berkata, jelas bukan kebetulan bahwa kekuatan mental Xiao Yan hanya membuat gulungan itu memancarkan cahaya terang. Dalam hal ini, itu hanya berarti kekuatan mental di tubuh Xiao Yan terlalu lemah, sehingga cahaya terang juga cepat berlalu. Kekuatan mental terlalu lemah. Xiao Yan mengangguk setuju setelah mendengar ini. Bagaimanapun, fondasi master formasi pertempuran ini adalah kekuatan spiritual, dan kekuatan-kekuatan spiritual menentukan kekuatan formasi yang dikuasai oleh master. Formasi. Semangat Xiao Yan sangat lemah. Lagi pula, untuk menumbuhkan kekuatan spiritual, dia hanya mengandalkan eksplorasi Xiao Yan sendiri, yang juga mengarah pada peningkatan kemampuan Xiao Yan. Tapi untungnya, saya bertemu bambu tua, dan kali ini saya akan kembali ke paviliun dupa pembakaran, tetapi saya harus mengikuti bambu tua untuk mengolah kekuatan spiritual ini. Dengan sebuah rencana, Xiao Yan tidak ragu-ragu. Satu-satunya kekuatan spiritual yang tersisa di tubuh langsung muncul, dan kali ini, Xiao Yan sepertinya telah belajar menjadi pintar. Kali ini, dia mengendalikan kekuatan spiritual. Dia tidak dengan gegabah menyerang gulungan yang compang camping itu, tetapi malah menyuntikkan semua kekuatan spiritual yang tersisa. Di atas prasasti inti dari kehidupan Natal Shen Dong tergantung di depannya. Dengan infus kekuatan spiritual Xiao Yan, prasasti inti dari gerakan ilahi di depannya juga berkedip dengan cahaya lembut. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dan tanpa ragu, dia langsung mengendalikan prasasti inti dari gerakan ilahi, dan berjalan menuju gulungan compang camping di atas meja di depannya. Bang bang bang. Sosok dengan prasasti inti panjang kehidupan Shen Dong perlahan berhenti tepat di atas gulungan yang compang camping, dan kemudian sebuah kekuatan juga dilepaskan dari prasasti inti kehidupan Shen Dong menuju gulungan yang robek. Kesuksesan. Kali ini tidak berlangsung selama beberapa menit, dan gulungan compang camping yang tampak seperti batu yang tidak bisa dihancurkan juga dikalahkan oleh serangan prasasti inti dari gerakan dewa. Terima kasih. Xiao Yan juga mengatakan prasasti inti dari gerakan ilahi di depannya. Dengan munculnya suara Xiao Yan, prasasti inti dari gerakan dewa juga sangat ceria seolah-olah itu adalah anak kecil,
Dan kemudian, bang bang bang, catatannya adalah Zaidu kembali ke pil Nigong Xiaoyan. Namun, Xiaoyan juga menemukan bahwa prasasti inti kehidupan ilahi tampaknya sedikit lebih kuat dari sebelumnya, tetapi pada saat ini, seluruh pikiran Xiaoyan tertuju pada gulungan compang camping di depannya, dan dia tidak hati-hati merasakannya, inti kehidupan ilahi. Perubahan prasasti. Adapun gulungan compang camping di depannya, selain kekuatan khusus dari prasasti inti kehidupan Sendong, itu berubah menjadi cahaya putih yang sangat murni, dan cahaya putih ada di atas meja. Apa ini? Xiaoyan juga perlahan mengangkat telapak tangannya, lalu berjalan menuju cahaya putih. Karena persepsi Xiaoyan, kekuatan ini tampaknya tersembunyi dalam gulungan compang camping, dan sekarang telah diekstraksi dari prasasti inti dari kehidupan ilahinya sendiri. Qi Cheng Qi. Telapak tangan Xiaoyan baru saja menyentuh cahaya putih, dan aura yang sangat besar tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Formasi Master Abadi, Pohon Anggur Sutra Abadi berseri-seri. Formasi ini disebut Suxian Si Teng. Seperti namanya, ini adalah formasi yang khusus digunakan untuk menunda waktu dan melibatkan lawan. Namun, metode formasi sekunder harus dilakukan hanya setelah kekuatan spiritual memasuki Master Abadi, jika tidak maka akan diserang. Petik 2 petik 2. Napas ini mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan, dan Xiaoyan juga memiliki garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Pada akhirnya, ini sepertinya hanyalah kegembiraan. Tuan Abadi, apa yang kamu bercanda? Sepanjang hari Xuanzan mereka gelombang saya khawatir hanya ada satu Master Douzeng, Zulao, belum lagi hampir tidak ada Master Douzeng. Kalaupun ada, berapa banyak orang yang bisa berkultivasi menjadi Master Abadi, dunia? Bukankah ini murni momok? Xiaoyan juga tertekan, dan kemudian api putih susu melompat keluar dari ujung jarinya, tiba-tiba menghadap gulungan itu. Sabu-sabu. Setelah gulungan, compang camping itu secara khusus disempurnakan oleh inti dari kehidupan ilahinya. Mengikuti sesuatu seperti Xiaoyan, gulungan yang terbakar dan berubah menjadi kehampaan juga menerobos, dan seberkas cahaya muncul. Dalam cahaya, ada pesan. Orang-orang yang ditakdirkan, sebenarnya, kamu tidak membutuhkan kekuatan spiritual dari guru surgawi untuk mengolah seikat tanaman merambat surgawi ini, tetapi kekuatan formasi ini akan berubah dengan kekuatan-kekuatan spiritualmu. Xiaoyan merasa bahwa dia memilikinya lagi. Punya banyak minat. The Immortal Silk and Fin Array, dengan kekuatan dan kekokohannya, bahkan lawan yang lebih kuat darimu tidak akan dapat membebaskan diri dalam waktu singkat. Balok tanaman sutera peri, pertama-tama, Anda perlu memadatkan pola larik. Jumlah pola larik juga tergantung pada kekuatan larik Anda, dan berapa banyak pola larik yang dapat diringkas tergantung pada kekuatan-kekuatan mental Anda. Padatkan pola formasi, dan kemudian ukir formasi, sehingga Anda memiliki formasi di tangan Anda, formasi mengikuti kata hati Anda. Sebuah informasi yang luar biasa juga terus membimbing Xiaoyan, dan Xiaoyan juga mencoba yang terbaik untuk beradaptasi dengan situasi ini. Arai tanaman merambat sutra peri. Keluarga kerajaan Xuanling juga terang benderang saat ini. Di kalangan keluarga kerajaan, malam ini bisa dibilang sebagai malam tanpa tidur, karena saat ini keluarga kerajaan sedang tertib mengatur jalur pertahanan. Lagi pula, apakah itu keamanan situs lelang masalahnya, atau perlindungan dan kerahasiaan barang lelang, adalah bahwa mereka tidak dapat terhindar dari relaksasi sedikitpun. Dan pelelangan ini diselenggarakan oleh keluarga kerajaan Xuanling mereka, tetapi tidak boleh ada kerugian. Bagaimana persiapan rumah lelang kerajaan? Suara menawan juga muncul di sebuah ruangan. Itu adalah seorang wanita yang berbicara, dan seragam itu juga menunjukkan sosok Lingli secara maksimal. Itu harus cekung dan cembung, dan itu sangat menarik. Saya tidak tahu berapa banyak impian pria yang pinggangnya seperti ular air. Kaki wanita yang panjang, ramping, dan seksi, dipadukan dengan pesona yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang, juga membuat banyak orang mengeluarkan air liur. Hanya saja hanya orang yang akrab yang tahu siapa ini. Ini adalah pemimpin dari seluruh keluarga kerajaan Xuanling. Dalam hal kekuatan, di seluruh keluarga kerajaan Xuanling, selain sejumlah kecil monster tua, Raja Xuanling saat ini termasuk generasi kekuatan teratas, tetapi wanita menawan di depannya, bahkan Raja Xuanling, memiliki untuk membiarkannya pergi. 3 poin untuknya. Tidak ada yang lain, hanya karena seluruh ekonomi keluarga kerajaan Xuanling didukung oleh wanita ini saja. Meski kekuatan wanita ini biasa-biasa saja, hanya kekuatan seorang kaisar petarung bintang 1,
tapi tidak ada yang berani memprovokasi dia. Keluarga kerajaan Xuanling dan kota Xuanling dapat memiliki kemakmuran mereka saat ini, tetapi semuanya tergantung pada wanita ini. Nama wanita ini adalah Blood Rose. Seseorang yang sekarang mengendalikan jalur kehidupan ekonomi seluruh keluarga kerajaan Xuanling. Selama ada sedikit gagasan tentang pemberontakan, saya khawatir ekonomi seluruh keluarga kerajaan Xuanling akan lumpuh. Ini menunjukkan kelihayan wanita ini. Melaporkan kepada tuanmu, aula lelang kerajaan telah berada di bawah darurat militer, dan akan digunakan dalam pelelangan besok. Seorang pria dengan kepala harimau di tubuhnya juga berdiri tegak. Orang dengan ukiran kepala harimau di bahunya adalah anggota Legiun Gigi Harimau. Tak disangka, Blood Rose ini sudah membeli banyak orang dari Legion. Namun anehnya di samping kepala harimau di atas bahu juga terdapat 3 pola yang terukir, yang jelas berarti orang ini berstatus tinggi di tentara gigi harimau. Status tentara gigi harimau terbagi, dengan 5 pola tertinggi. Bagaimana bentuk 3 legiun utama saat ini? Sue Qiangwei juga berkata dengan sedikit memesona, pantatnya yang garing juga bergetar, dan dengan suara menawan yang begitu renyah hingga ke intinya, prajurit ini tidak bisa menahan keterkejutannya. Melaporkan kepada tuanmu, 3 legiun utama, sekarang Legiun Huya bertanggung jawab atas darurat militer, dan Legiun Elang Serigala bertanggung jawab atas pertahanan rahasia. Adapun wakil kepala Legiun Elang Serigala, dia kembali dengan pangeran keempat. Tampaknya ada hal-hal lain tergantung pada situasinya. Petik 2. Namun, orang-orang dari Legiun Pencinta Naga tampaknya telah mengadakan pertemuan mendesak, dan seluruh Legiun berkumpul, kemungkinan besar ada gerakan besar. Bahkan jika para prajurit bertatap muka, yang disebut Blood Rose ini memiliki aturannya sendiri. Segera, dia tidak tergerak, dan kemudian perlahan membuka mulutnya. Oke, begitu, kamu bisa turun, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk setelah ini selesai. Blood Rose juga melambaikan tangannya setelah selesai berbicara. Tentara itu juga mundur. Aku benar-benar tidak tahu apa yang Raja Xuanling ingin lakukan. Blood Rose juga menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Tapi lupakan saja, kekayaan hampir terkumpul, seharusnya sudah waktunya untuk menyambut kembalinya Tuan Guixian kita. Xuan Santian cepat atau lambat akan menjadi milik dunia hantu kita. Blood Rose juga berkata perlahan. Setelah darah naik diam-diam selesai berbicara, dia juga mendapatkan kembali pesona aslinya, dan kemudian melakukan hal-hal lain. Malam-malam di kota Xuanling selalu hening, seperti angin yang bertiup sejauh 108.000 mil tanpa menanyakan tanggal pulang. Di mana Xiao Yan dan yang lainnya tinggal, di pintu belakang penginapan, sebuah bayangan perlahan menyelinap ke dalam penginapan di bawah naungan sinar bulan. Saat itu larut malam, dan Mu Yingying dan yang lainnya sudah tertidur, tetapi Xiao Yan masih dengan hati-hati mengolah formasi pohon anggur sutra abadi. Seharusnya yang ini, suara serak keluar, dan saat berikutnya, pintu kamar didorong terbuka dengan lembut. Berderak, sepertinya masih di sini. Meskipun Xiao Yan mengolah formasi pohon anggur sutra abadi, dia tidak lupa memperhatikan sisi Mu Yingying, karena Xiao Yan telah menyimpan jejak kekuatan jiwa di Mu Yingying sebelumnya. Selain itu, kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar mengawasi pergerakan kamar Mu Yingying, jadi saat ini, pintu kamar Mu Yingying baru saja dibuka, dan Xiao Yan juga menyadarinya. Susu, tapi aku tidak tahu kenapa pangeran ketiga membutuhkan orang ini. Pangeran ketiga bukanlah tipe orang yang sembrono di hari kerja. Lupakan saja, mari kita mulai urusan dulu. Pria berbaju hitam itu juga membuka pintu kamar Mu Yingying dalam sekejap, lalu menutupnya dalam sekejap. Dia berbisik, tapi Xiao Yan masih menemukannya. Siapa? Tidak tidur larut malam. Mu Yingying juga waspada. Bagaimanapun, Xiao Yan telah menginstruksikan dirinya sendiri sebelumnya, jadi dia juga membantu dan memasang beberapa penghalang ki pertempuran di sekitar kamarnya. Itu juga akan dilaporkan ke Mu Yingying sesegera mungkin. Kekuatan atribut api. Xiao Yan, apakah ada hal lain yang terlambat? Mu Yingying juga sedikit bangun. Sabu-sabu. Mu Yingying baru saja bangun, mengantuk, tetapi tanpa diduga, pria berbaju hitam yang memasuki pintu langsung menembak dan berjalan menuju dahi Mu Yingying. Dengan penampilan seperti itu, jelas bahwa dia mencoba membuat Mu Yingying pingsan. Mu Yingying juga segera berbalik gelombang dan melompat ke bawah tempat tidur, dengan suara yang sedikit tidak senang, siapa kamu? Orang yang membawamu pergi.
Suara serak juga terpancar dari pria berbaju hitam. Mu Yingying mendengus dingin, mendesak latihan di tubuhnya, dan api biru-biru langsung meledak, lalu menatap pria berbaju hitam di depannya dengan waspada. Baru dari pertemuan tadi, Mu Yingying tahu bahwa dia pasti bukan lawan dari pria berbaju hitam ini. Untuk saat ini, dia harus menunggu penyelamatan. Saya harap Xiao Yan dan yang lainnya akan mengetahuinya lebih cepat. Kamu sebaiknya menangkapnya tanpa tanganmu. Aku sudah membuat penghalang di sini, tapi orang biasa tidak akan bisa menemukannya. Jangan khawatir, aku hanya melakukan apa yang diperintahkan kepadaku, dan aku tidak melakukan apapun padamu. Suara serak datang dari pria berbaju hitam. Di bawah iluminasi lampu ruangan, Mu Yingying hanya bisa melihat pupil diam pria berbaju hitam, yang seperti abu-abu mati, dan segera merasakan hawa dingin di hatinya. Brengsek, Mu Yingying mengeluarkan amarah genit, lalu berkata tanpa menyerah. Mari kita lihat kemana kamu pergi. Pria berbaju hitam itu terlalu malas untuk membuang waktu dengan Mu Yingying, sosoknya bergerak seperti hantu, dan dia datang ke belakang Mu Yingying dalam sekejap. Dia menamparkan kepala Mu Yingying. Kemarahan Huang Kuantian. Sebuah suara familiar bergema di ruangan tepat saat pria berbaju hitam hendak menyerang Mu Yingying.